Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tunduk kepala kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan oleh karena kebaikan-Mu kami boleh ada sebagaimana ada. Saat ini kami menyiapkan hati kami, membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami dengar itu dapat bermanfaat bagi kami, memberi pertumbuhan iman. Dan kami semakin tahu apa yang harus kami lakukan selama kami hidup di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di saat ini yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 bunyi firman Tuhan. Saya akan baca. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan yang baru saja kita baca ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan rindu agar supaya kita hidup dan tinggal di dalam Dia. Tentunya kalau Tuhan menginginkan supaya kita hidup tinggal di dalam Dia, pasti ada tujuannya Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat apa tujuan Tuhan. Kita diminta untuk tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Yang pertama, Tuhan mau agar kita tetap ada persekutuan yang erat dengan Tuhan. Agar supaya kita tetap menyatu dengan Tuhan. Tuhan menggambarkan bagaimana kehidupan kita umat manusia sama seperti ranting-ranting. Ranting-ranting tidak akan bisa berbuah kalau dia terpisah daripada pokoknya. Dan ranting-ranting tidak akan bisa hidup kalau dia terpotong dari pokoknya. Dia harus melekat. Dia harus menyatu dengan pokoknya. Dan itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan tidak mau kita mengalami kematian rohani. Bahkan Tuhan tidak mau kita mengalami kematian yang kekal. Di mana kita masuk neraka. Hidup menderita selama-lamanya. Tapi dia mau agar supaya kita mengalami kehidupan. Kehidupan bukan cuma di dunia ini. Tapi kehidupan yang kekal, senang selama-lamanya di surga. Dan Tuhan mau agar supaya dalam menjalani kehidupan ini kita dapat menghasilkan buah. Dan itu menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita agar supaya kita dapat menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Tuhan menggambarkan kehidupan kita sama seperti ranting-ranting yang harus melekat pada pokoknya. Oleh karenanya, betapa pentingnya kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan saudara yang kasih dalam Tuhan dalam menjalani hidup ini karena kesibukan kita melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan itu sangat perlu, sangat penting. Persekutuan yang kita dengan Tuhan akan membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan pingin, Tuhan rindu agar supaya kita hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Dia dan kita di dalam Dia. Ini menjelaskan juga bahwa dimanapun kita berada, di sana Tuhan ada. Dalam perjalanan, maka Tuhan ada bersama dengan kita. Di dalam rumah, Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam pekerjaan, Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam masalah, tantangan yang kita hadapi, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka semuanya pasti akan beres. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang selanjutnya, Tuhan mau agar supaya kita tinggal bersama dengan Dia. Kita mau menyatu dengan Dia, melekat dengan Dia. Agar supaya apa? Agar supaya kita dapat berbuah banyak. Carang tidak akan bisa berbuah kalau dia tidak melekat dengan pohon. Saya katakan, carang itu akan mati kalau dia terlepas dari pohon. Carang itu tidak bisa berbuah kalau dia terlepas dari pohon. Oleh karenanya, kita mau melekat dengan Tuhan, mau tinggal di dalam Tuhan, menyatu dengan Tuhan, agar supaya kita dapat berbuah banyak. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau tinggal di dalam Tuhan, dia harus menampakkan buah. Harus mengeluarkan buah. Buah apa yang Tuhan inginkan? Buah apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita? Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Buah pertobatan itu harus menjadi bagian kita. Kita harus tunjukkan, harus nampakkan bahwa kita ini memang sudah bertobat. Bahwa kita ini tidak seperti dulu lagi. Jangan kita berkata kita orang percaya, kita tinggal di dalam Tuhan. Tapi kehidupan kita, kelakuan kita sama dengan kita belum percaya Tuhan. Kita harus tampakkan buah pertobatan. Itulah yang Tuhan cari dari kehidupan kita. Kemudian di samping itu, Tuhan ingin juga agar supaya kita mengeluarkan buah-buah roh.
Buah-buah roh itu harus kita keluarkan dari kehidupan kita. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Di sana kita akan baca bahwa buah-buah roh itu penting bagi kita. Dan tidak ada hal-hal yang menentang akan hal itu. Ketika kita melakukan semuanya itu, menghasilkan buah roh, maka kita akan lihat bagaimana kehidupan kita menjadi kesukaan orang lain. Dimanapun kita berada, orang senang dengan kita. Kalau kita tidak ada, selalu dirindukan oleh setiap orang. Kenapa? Karena kita menghasilkan buah-buah roh. Kemudian yang selanjutnya, buah apa lagi yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita? Itu buah pelayanan. Buah pelayanan ini berbicara tentang jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Tidak mungkin kita sudah sekian lama ikut Tuhan, kita tidak ada buah pelayanan. Buah pelayanan itu wajib. Buah pelayanan itu harus kita hasilkan. Masa jadi anak Tuhan 10 tahun, tidak ada buah pelayanan, tidak ada jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita harus berupaya. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, di sana jelas dikatakan bahwa Tuhan memilih kita supaya kita menghasilkan buah dan buah itu tetap. Buah yang dimaksud sini adalah buah pelayanan jiwa-jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan berarti yang penting saya sudah percaya, yang penting saya sudah bertobat, ya sudah. Tidak seperti itu. Ketika kita menjadi orang percaya kepada Tuhan, ada tugas kewajiban kita. Sama seperti kita mau masuk sekolah, ada hak, ada kewajiban. Kita mau masuk dalam suatu universitas, kita ada hak-hak di sana, mendapatkan pendidikan, mendapatkan bimbingan. Kita berhak untuk diajar, dididik. Buah pelayanan harus kita upayakan agar supaya banyak jiwa yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Mari kita mulai memikirkan dalam kehidupan kita, sudahkah ada buah pelayanan yang kita lakukan, yang kita hasilkan? Kalau belum menghasilkan buah pelayanan, mari berupaya. Karena Tuhan rindukan supaya kita ada buah pelayanan. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang 19 sampai ayat 20. Itu amanat agung. Itu diberikan bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk hamba Tuhan, tetapi diberikan kepada setiap orang percaya. Di mana kita harus berupaya agar supaya membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus memberitakan kebenaran. Agar supaya orang-orang bisa mengenal Tuhan. Orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang itu bisa datang kepada Tuhan. Orang-orang itu bisa menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi mari, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita jangan berdiam diri. Ya. Kemudian, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana agar supaya kita bisa berbuah banyak? Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, tentunya kita perlu dibersihkan. Apa yang harus dibersihkan agar supaya sebuah pohon itu bisa berbuah banyak? Pertama, kita harus membersihkan cabang-cabang air. Cabang-cabang air ini akan membuat pohon itu bertumbuh subur, tetapi dia tidak akan menghasilkan buah yang banyak. Sehingga cabang-cabang air itu harus dipotong agar supaya ranting-rantingnya bisa berbuah dengan baik. Ranting-rantingnya bisa menghasilkan buah yang banyak. Petani kopi, kalau dia tidak mengeluarkan cabang-cabang air, maka jangan pernah bermimpi kopinya itu akan menghasilkan buah yang banyak. Dia harus rajin membersihkan cabang-cabang air agar supaya ranting-ranting pohon kopi itu akan menghasilkan buah yang banyak sehingga bisa mendapatkan panen yang maksimal. Demikian pula kita. Kita harus dibersihkan. Hal-hal yang hanya akan membuat kita tidak bisa berbuah banyak itu perlu disingkirkan dari kehidupan kita. Harus dipotong dari kehidupan kita. Hal-hal yang akan membuat kita tidak bisa berbuah banyak. Mari, potonglah itu dari kehidupan kita. Amarah mungkin, iri hati mungkin, dendam mungkin, akar pahit mungkin. Yang menjadi penghambat untuk kita tidak bisa berbuah banyak, kita perlu singkirkan itu dari kehidupan kita. Potong dari kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya, pohon itu akan berbuah banyak kalau kita mengeluarkan parasit dari pohon itu. Parasit itu tanaman yang menempel di sebuah pohon
yang tidak memberikan keuntungan apapun, tapi justru merugikan. Karena parasit itu, tanaman yang menempel itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, tetapi dia mengambil makanan dari pohon yang induk. Pohon di mana dia menempel. Sehingga itu memberikan kerugian. Hal-hal apa yang merugikan kehidupan kita, itu perlu kita singkirkan. Alkitab berkata contoh, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka kalau kita mau supaya sehat, kita mau supaya kuat, kita mau supaya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dapat dinikmati karena ada sukacita, maka kita perlu singkirkan yang namanya parasit kekhawatiran, parasit iri hati, parasit dendam, parasit akar pahit. Perlu kita keluarkan dari kehidupan kita dan yang lain-lain. Supaya kita bisa bertumbuh sehat. Kita menghasilkan buah yang banyak, buah yang lebat, buah yang bisa dinikmati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, maksud Tuhan, tujuan Tuhan kita tinggal di dalam Dia agar supaya kita ini dibentuk menjadi lebih baik lagi. Saudara, orang yang mau tinggal di dalam Tuhan, dia harus rela hidupnya dibentuk oleh Tuhan. Pembentukan Tuhan tujuannya agar supaya hidup kita menjadi lebih baik lagi. Ayub menyadari akan keberadaannya, di mana dia mengalami proses dalam kehidupannya. Dan Ayub menyadari kalau itu dia alami, dia akan muncul seperti emas murni. Saudara, Ayub menyadari bahwa proses yang dialami akan membuat dia menjadi murni. Demikian pula kita. Kita harus siap dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Bagaimana kita melihat seorang tukang priuk yang lagi membentuk bejana. Kalau bejana itu rusak, diperbaiki lagi oleh tukang priuk itu. Supaya dia menjadi bejana lain lagi, menjadi bejana yang lebih baik lagi. Nah, kehidupan kita sama. Nilai harga dari bejana itu mau mahal atau murah tergantung dari proses untuk membuatnya. Sama dengan emas, nilai kadarnya akan semakin tinggi tergantung dari proses pembakarannya. Semakin lama dibakar, maka dia akan semakin menjadi emas yang murni. Semakin lama kita diproses, kita akan menjadi sebuah bejana yang baik. Jadi kita jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya terlalu banyak proses, terlalu banyak persoalan. Sedangkan dia baik-baik saja. Saudara, berarti kalau kita banyak proses, saya mau katakan, kita sedang dipersiapkan menjadi bejana yang memiliki nilai yang lebih baik lagi. Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi emas yang lebih murni lagi. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Oleh karenanya, kalau kita lagi dalam proses, jangan kita bersungut, jangan kita mengeluh. Tetapi mintalah kekuatan dari Tuhan, mintalah kemampuan dari Tuhan. Supaya kita dikuatkan, dimampukan dalam menghadapi proses itu. Dan percayalah, di akhir proses itu, kita akan menjadi bejana yang mulia. Kalau kita mau menjadi bejana, yang ditempatkan di tempat yang indah, di tempat yang mulia. Maka jangan mengeluh ketika kita mengalami proses. Banyak proses yang kita alami. Kenapa? Karena itu untuk menjadikan bejana yang akan ditempatkan di tempat yang indah, di tempat yang mulia. Mari tetap semangat menjalani hidup ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat, Ayub katakan begini. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ujian datang, jangan mengeluh. Karena ujian itu akan memurnikan kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi penderitaan, proses-proses yang kita alami, tujuannya apa? Tuhan mau memurnikan kehidupan kita. Oleh karenanya, jangan bersungut, tapi mari, kalau ada proses, mari kita minta kekuatan Tuhan, minta kemampuan Tuhan, agar supaya kita mampu menghadapi proses itu. Kesimpulan daripada firman Tuhan ini,
di mana Tuhan mau kita tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan apa? Yang pertama, supaya kita menyatu dengan Tuhan, membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan, mari jangan lupa untuk senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan. Daniel di tengah-tengah kesibukannya, setiap jam 3 sore dia datang membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari kita pun jangan sampai lupa. Kemudian yang kedua, Tuhan mau agar supaya kita berbuah banyak. Jadi tujuan Tuhan yang kedua ini, di mana kita harus berbuah yang banyak. Hasilkan buah pertobatan, hasilkan buah pelayanan, dan jangan lupa keluarkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita perlu menyadari bahwa tujuan Tuhan untuk kita tinggal di dalam Dia, agar supaya kita dibentuk menjadi suatu pribadi. Kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang dapat mempermuliakan Tuhan. Pribadi yang dapat menjadi saksi dan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar hari ini. Hamba-Mu berdoa bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah ini. Tuhan berkatilah mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang butuh pekerjaan, diberi pekerjaan. Terutama lindungilah mereka dari wabah virus corona ini, agar supaya mereka tetap aman, mereka tetap sehat. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah mereka, pulihkan, sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau ada yang mengalami masalah dalam keluarga, Tuhan hadir dalam keluarga mereka. Tuhan tolong keluarga mereka, selamatkan keluarga mereka. Kuasa kegelapan yang mengganggu keluarga mereka, kami tolak dalam nama Yesus, keluar. Sehingga mereka tetap berada dalam lindungan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa kembali. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.